Selamat sore saudara. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 April 2020, yang juga bertepatan dengan hari kedua di masa atau bulan Ramadan. Hari ini saudara merupakan hari uji coba pertama diberlakukannya PSBB di Surabaya, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita tahu pihak pemerintah kota Surabaya akan memperlakukan PSBB di hari Selasa, tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 29 April 2020. Kebetulan juga sekarang waktu menunjukkan pukul 4 sore, 4.30-an lah. Nah, ini saya mau keliling-keliling di Surabaya. Apakah masa berlaku atau masa uji cobanya ini masyarakat sudah banyak yang sadar atau paham mematuhi anjuran dari pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Kalau saya lihat setiap hari Sabtu memang ada penurunan atau intensitas kendaraan bermotor di jalan, mungkin sekitar 30 atau 40%-an lah. Dan saat ini saya berada di jalan Dr. Sutomo arah ke jalan Aditya Warman. Kalau kita lihat sekarang sudah banyak tempat-tempat usaha yang sudah tutup pasca merebaknya virus COVID-19 di Surabaya, yang mana semakin hari ini kasus positifnya semakin banyak, tidak berkurang. Nah, ini saya berada di salah satu pasar tradisional. Mari kita lihat. Biasanya jam segini banyak orang yang cari takjil, ngabuburit. Biasanya padat di sini. Ini kita lihat memang rame, tapi nggak serame biasanya. Oh, ternyata macet. Tapi kita lihat dulu macetnya ini kenapa. Wow, ternyata banyak orang yang lagi cari takjil dan macet. Ini masih diterapkan masa uji coba PSBB di hari pertama ya. Ternyata banyak juga orang yang mau beli makan takjil ya, takjil makan buat berbuka puasa ya. Nah, sekarang udah 4:30. Ya maklum, ini memang pasar tradisional, jadi ya wajar kalau banyak orang jualan ya. Saya pikir nggak terlalu padat, ternyata macet juga. Kita lihat sate ayam nyaman itu. Kalau saya sih nyantai, kalau mendekati maghrib beduk mau buka puasa ya tinggal ke Indomaret atau Alfamart beli minuman udah beres. Selain higienis, nggak banyak orang berkumpul,
Yang perlu kita waspadai hanya kembalian dari uang. Ya kalau bisa sih beli pakai uang pas atau pakai kartu debit tabungan ya. Kalau nggak punya ya pakai uang pas aja biar untuk meminimalisir terjadinya kontak dengan orang lain. Kita lihat nggak terlalu padat, memang banyak tapi nggak sepadat tahun kemarin, karena tahun kemarin saya juga keliling-keliling di pusat-pusat kuliner, nggak sepadat tahun kemarin, memang ada penurunan. Saya ingin lihat perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo, karena memang rencananya kan diberlakukannya PSBB ini atas kesepakatan dengan pimpinan lembaga tinggi di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Rencananya ada 17 checkpoint di Surabaya. Artinya masyarakat yang bukan warga kota Surabaya atau Anda kalau memiliki kendaraan bermotor yang bukan plat nomor dari Surabaya, itu akan dicek terlebih dahulu. Kepentingan apa Anda masuk Surabaya? Apakah Anda bekerja di salah satu lembaga atau instansi yang direkomendasikan di surat edarannya? Karena memang yang perlu Anda ketahui adalah jika sudah diterapkan PSBB pada hari Selasa besok, ada 8 atau 7 gitu loh ya. Ada 8 atau 7 instansi atau lembaga pemerintahan atau swasta, perusahaan swasta itu yang diperbolehkan beroperasi. Salah satunya adalah perbankan. Kalau untuk tempat usaha yang lain itu harus tutup. Saya juga belum tahu pasti bentuk pelaksanaannya nanti seperti apa, karena memang baru kali ini Surabaya akan memberlakukan seperti itu ya. Memang ini wabah yang luar biasa yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi seluruh dunia, bukan hanya di Surabaya. Saya juga sedih ya, karena memang dulu Surabaya ramai, dulu di kota-kota besar di Jakarta atau di Bali ya, kita lihat banyak orang yang lalu lalang. Nah, baru kali ini saya lihat Surabaya seperti ini. Ini hari Sabtu loh ya, biasanya ramai kalau jam segini, dan biasanya di jalan di Penonggoro ini yang mau arah ke Ahmad Yani macet. Macetnya kenapa? Macetnya karena ada lampu merah traffic light di sana. Macetnya karena volume aja. Mulai dari perempatan yang tadi, traffic light yang di belakang tadi, sampai traffic light yang ada di depan ini. Bisa kebayang macetnya dari sana sampai ke sini itu berapa meter itu ya. Nah, ini persimpangan jalan Darmo, yang ke kiri itu adalah jalan utama menuju pusat kota. Kalau ke kanan jalan Ahmad Yani arah ke luar kota. Saya putar balik ya. Tapi meskipun volume atau intensitas kendaraan berkurang, tapi saya lihat masih banyak masyarakat yang di jalan. Padahal himbauan pemerintah itu nggak kurang-kurang, mulai ada di medsos, ada di Facebook, ada di televisi, di radio. Himbauannya adalah apabila Anda keluar adalah
masker dan jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ternyata masih ramai di jalan. Rame tapi nggak padat. Ada seperti biasa. Kalau Sabtu di sini macet. Ini macet. Kalau Sabtu jam 3 sore sampai jam 7 malam ini macet. Sekarang agak lenggang. Ya meskipun ramai tapi agak lenggang. Lebih baik kayaknya. Dia agak kameranya agak ke atas. Sekarang yang lebih baik. Juga biasanya macet, bukan macet itu padat, macet ya macet juga macet. Apalagi kalau ada kereta lewat, pintunya ditutup, banyak nggak mau ngalah, yang harusnya hijau, lampunya hijau, karena sudah kemakan waktu kereta lewat, begitu merah dia tetap jalan. Karena memang saking padatnya, saking panasnya, akhirnya banyak yang nggak ngalah. Sekarang ini agak lenggang. Cuacanya mendung ya, saudara-saudara. Tapi sudah 5 hari ini Surabaya panas. Hujan terakhir itu hari Senin. Hari Senin malam saya ingat itu. Gures banget. Sampai sekarang belum hujan Surabaya. Memang ini adalah musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Mungkin punya dari BMKG seperti itu. Tapi saya lihat di sana mendung ya. Di mana Sidoarjo mendung. Surabaya masih cerah. Nah, ini adalah Jalan Ahmad Yani, poros utama atau jalan provinsi dari Surabaya menuju ke Sidoarjo, ke Malang, ke Pasuruan. Apabila Anda lewat bawah, karena seperti kita ketahui atau Anda yang belum tahu atau yang belum pernah di kota Surabaya, Surabaya itu memiliki beberapa pintu masuk atau pintu keluar. Di antaranya ada jalan tol yang bisa langsung tembus ke belum sampai di kalau Banyuwangi, itu Bondo. Jalan tol yang itu sebenarnya jalan tol dari Jakarta bisa tembus ke situ Bondo itu berapa kilo itu ya? Jarak Surabaya Jakarta itu kurang lebih sekitar 900 kilo. Kalau Anda menuju ke Bali, Anda bisa melewati di jalan itu, di jalan tol Situbondo. Keluar dari Situbondo mungkin kurang lebih sekitar 100 kilo ya, Anda sudah sampai ke penyeberangan Gilimanuk, penyeberangan Banyuwangi ke Bali. Nah, kita lihat saudara-saudara ya, jalannya nggak terlalu macet, memang rame, nggak seperti biasanya. Nah, kembali lagi ke masalah PSBB itu tadi ya. Selain
membatasi orang luar kota masuk ke Surabaya. Yang saya nggak habis pikir ini masalah jam malam. Jam malam sama kalau Anda naik motor berboncengan, Anda diwajibkan memiliki KTP atau KK yang alamatnya sama atau satu rumah. Ini bikin saya agak gimana ya? Saya bingung juga itu nanti pelaksanaannya seperti apa. Ya, poin yang kedua itu adalah jam malam. Seperti info-info yang saya dapat di medsos, di berita-berita, di televisi atau di surat kabar, salah satunya berbunyi akan diberlakukan jam malam antara jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Semua tidak boleh keluar. Ya, jam 8 malam sampai jam 4 sore, jam 4 pagi. Semua usaha harus tutup tanpa terkecuali, kecuali rumah sakit, ya yang jelas rumah sakit atau ya semacam itulah, klinik atau apapun lah. Terus kantor polisi yang tidak tutup. Ya tempat-tempat umum loh. Tempat-tempat umum itu diwajibkan tutup setelah jam 8 malam atau jam 4 pagi. Nah, saya mikir jam 8 malam ke atas itu kan sudah banyak orang yang di rumah. Saya rasa sudah banyak orang yang tutup juga kalau di Surabaya. Jam 9, jam 10 itu sudah sepi di Surabaya. Memang sebelum pandemi itu memang ramai. Kalau di tengah kota itu masih ramai. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti itu mungkin sudah tutup semuanya. Cuman yang saya mikir itu kalau diberlakukan mulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi, berarti virus itu keluarnya jam 8 malam sampai jam 4 pagi gitu ya. Nah, ini saya tidak habis pikir kalau masalah itu. Kalau memang diberlakukan PSBB ya jangan nanggung lah. Pagi ya pagi sekali yang sampai pagi berikutnya ya nggak boleh keluar rumah atau dibatasi. Kalau untuk beli logistik atau ke rumah sakit masih diperbolehkan. Nah ini setelah jam 4 pagi sampai jam 7 malam itu masih boleh di jalan. Masih boleh di jalan. Setelah itu Anda harus tutup dan harus masuk ke rumah sakit. Apakah benar nanti seperti itu? Ya, kita lihat aja nanti di hari Selasa. Terus poin yang ketiga itu adalah kalau Anda naik motor berboncengan, kalau Anda kena operasi, tertangkap tangan di jalan, dan Anda tidak memiliki KTP atau apapun identitas Anda yang tidak satu alamat, itu akan dikenakan sanksi atau tidak. Nah, gitu kan. Oke lah, mungkin kalau untuk membatasi social distancing mungkin saya bisa masih mampu. Itu artinya kita nggak boleh boncengan. Jadi kalau satu rumah, misalnya Anda punya saudara dari luar kota, nunut atau tinggal di tempat Anda dan memiliki pekerjaan atau aktivitas di kota Anda, dan KTP-nya masih kota di luar kota Surabaya, nah, itu nggak boleh kalau Anda boncengan. Saudara Anda itu harus punya motor sendiri, karena untuk masuk kota Surabaya punya KTP di Surabaya dari luar kota itu susah. Kalau Anda tidak menikah dengan orang Surabaya, jangan harap Anda akan punya KTP atau identitas di Surabaya. Nah, ini kita lihat yang di sebelah kiri, banyak warung-warung, pedagang kaki lima di pinggir jalan mereka. Biasanya ramai di sini kalau malam minggu. Atau mungkin berdekatan dengan puasa saya juga belum tahu. Tapi ada beberapa pedagang yang sudah menggelar dagangannya. Itu kita lihat ada yang prepare.
Ini adalah perbatasan kota Surabaya dan Sidoarjo. Rencananya ada di sebelah kanan saya checkpointnya, tempat untuk memeriksa orang-orang dari luar kota yang masuk kota Surabaya. Kelihatan ya dari tunjukkan. Jadi kita mesra ke sana. Kita ingin tahu persiapannya seperti apa sih. Ada 17 titik, ada 17 posko pintu masuk Surabaya. Ini salah satunya. Kalau menurut saya ini yang paling besar soalnya, karena ini adalah poros utama jalan provinsi dari luar kota ke Surabaya yang bisa dinaiki sepeda motor. Kalau di atas itu ada jalan tol. Jalan tol kalau ke kiri saya itu ke arah Juanda. Nah, ini jalannya muter ya. Ini yang disebut dengan Bundaran Waru. Nah, perbatasan Surabaya beririsan dengan ini Sidoarjo sama Surabaya. Kalau ke kiri itu ke Jombang, Mojokerto. Di atas itu ada jalan tol. Kalau ke kanan ke Juanda, kalau ke kiri selatan. Nah, ini adalah pintu gerbang masuk ke Surabaya. Saya ke Pondok Surabaya. Di belakangnya Surabaya Mentok itu ada mall situ. Sekarang tutup. Dan ini mobil-mobil online yang biasanya menuju cari ojek online, dari Grab, dari Gojek, yang biasanya menjadi penumpang di situ. Sekarang sepi. Nah, itu checkpointnya. Siraman disinfektan pipanya ya. Nah, kita lihat jalannya dasar ya. Kita lihat ada air yang mengalir dari atas. Oke, kita lanjut. Sebelah kiri saya itu adalah posko pemeriksaan kesehatannya. Adalah tempat-tempat untuk memeriksa mulai dari suhu tubuh, atau kalau anda nggak punya tugas atau surat jalan yang juga berhubungan dengan pekerjaan atau yang instansi yang telah ditetapkan, anda diperintahkan untuk mengetahui. Ternyata seperti itu. Ini ada signboard peringatan masuk bilik roda 2 dan roda 4 dengan tutup. Jadi di sana ada posko juga, posko disinfektan. Kita lihat seperti apa. Sebelah kiri ada Trans Studio, penjualan tools atau peralatan memakan dan sebagainya. Nah, ini ada bilik proses lagi disinfektan. Jadi nanti semuanya wajib di sini. Nantinya akan diperluas sampai sana. Rencananya seperti itu.
ya untuk masalah kegiatan juga diberlakukannya tentang negara ojek online nantinya tidak diperkenakan untuk penumpang, hanya antar barang aja. Bakal rame itu nanti. Maret masih rame. Sepi saudara-saudara. Sepi kalau kayak gini. Aduh, kan apalagi untuk yang saya dengar untuk kota Jakarta itu nantinya akan diperpanjang masa PSBB, jadi kemungkinan sampai akhir awal. Apakah Surabaya juga seperti itu nantinya kita lihat di 14 hari ke depan. Kalau misalnya yang terkontaminasi, yang terkonfirmasi positifnya lebih banyak lagi ya mampus, bisa diperpanjang lagi. Ini ada bilik penyemprotan lagi. Sebelah kiri saya itu ada satu. Kamera saya bahkan enggak. Ini akan suara ini. Ada pentong ya, makanan 1.005 pentong. Anaknya banget. Kalau beli juga sama belinya ini juga ada khawatir kurang bersih. Aku juga pendalamannya aja. Ada tempat penyemprotan disinfektan lagi. Nggak tahu ini di mana ini ya, di Panjang atau air saya nggak ikut. Baik, di sebelah kanan.
itu dia. Kita menuju ke jalan utama. Infonya sih ditutup. Oh, beneran bandar ya. Oh, masih buka. Let's go. Banyak masjid yang dibatasi orang yang mau sholat ke masjid. Hitung kapasitasnya sampai berapa. Misalnya biasanya yang kalau tahun kemarin masjid di tempat saya itu di minggu-minggu pertama bulan puasa itu bisa sampai nampung 80 orang, sekitar 80 orang. Nah, sekarang dibatasi ini sekitar 20 atau 30 orang. Dihitung. Jadi kalau sudah lebih dari 30 orang nggak boleh masuk. Sekarang seperti itu kondisinya. Ini adalah jalan utama menuju pusat kota. Kita lihat kondisinya seperti apa pasca diberlakukannya tes uji coba PSBB yang rencananya akan diberlakukan hari Selasa tanggal 29. Saudara-saudara, ini adalah jalan utama, tepatnya Jalan Raya Darmo. Ini adalah jalan tertua di Surabaya. Dulu waktu zaman kolonial Belanda, ini merupakan komplek perumahan pertama kali di Surabaya. Di samping sebelah kiri ini adalah Rumah Sakit Darmo. Bergaya Belanda ya, ini adalah rumah sakit sampai mulai dari zaman Belanda hingga sekarang masih berdiri dengan megah. Jalan ini lebih rapi dibandingkan yang jalan kedua tadi, yang jalan Ponegoro. Artinya banyak pusat bisnis yang ada di Jalan Raya Darmo. Sekarang udah banyak yang tutup, sebelah kanan itu banyak yang ternyata sepi sekarang. Biasanya kan aktif di sini. Kapan puasa ya? Dua-duanya sih antara pandang sama puasa. Ternyata sebagian sudah banyak yang pergi. Ini saya sendirian di jalan. Ada apa? Jadi takut saya. Oh, untungnya ada orang. Ya soalnya pas maghrib sih. Dan keliling-keliling dari sore pagi sampai sekarang. Padahal ini jalan besar. Kita lihat gedung Bismillah, gedung perusahaan rokok. Dulu kantor polisi. Sekarang dibeli sama perusahaan itu diambil alih. Ini biasanya padat banget di lampu merah ini. Traffic light di sini biasanya padat. Betul. Itu.
motornya berhenti beroperasi. Tempat penyeberangan yang ada eskalatornya pertama di Surabaya itu. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah naik tangga. Biasanya orang males kalau turun nyebrang tangga, biasanya lompat dari tangga itu. Sekarang tidak disediakan eskalator. Sekarang sudah ditutup. Ada dua ya, ada dua jembatan. Ini yang kedua, kita lihat ditutup juga sebelah kanan. Nah, ini tutup. Ini jalan tengah kota di Surabaya. Kita sedang menuju di pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya, Tunjungan Plaza. Di situ ada 1, 2, 3, 6 tower, 6 gedung Tunjungan Plaza. Nggak tahu sekarang seperti apa kondisinya. Belum pernah masuk selama lewatnya Raja Lela di Surabaya. Karena males, pasti ribet nanti di pintu masuknya. Jaga kesehatan karena lingkungan. Surabaya aman. Tengah kota di Surabaya ya. Saudara-saudara bisa lihat itu yang warna biru kuning itu luar biasa. Kota lagi. Push. McD sepi. Ya memang McD sudah nggak boleh makan di kota. Harus pulang kampung. Ini tutup. Masuk ke jantung kotanya Surabaya. Seperti apa? Ternyata masih diperbolehkan untuk melintas. Ini rencananya akan ditutup kota. Jadi orang umum tidak diperkenankan untuk melintas. Di sebelah kiri saya itu ada kantor wali kota. Kita lihat Belanda. Ya, ternyata ada milik penyemprotan juga. Di mana-mana juga. Oh, ada 3 jembatan penyeberangan yang ada eskalatornya. Gedung yang baru dirawat, gedung Balai Pemuda. Ini baru selesai dibangun terowongan bawah tanah itu menuju ke yang ada di sebelah kanan saya. Di bawah jalan ini ada terowongan menuju ke gedung itu. Baru sebelah kanan saya.
pas di tengah kota. Itu sudah ditutup. Cantik banget. Kalau seperti ini kelihatan kotanya, kelihatan lampunya. Kalau seperti ini ya, bermain juga. Satu-satunya monumen lokal selama yang ada di Indonesia, di Surabaya. Ya. Mantap ya. Oke, let's go. Pusat perbelanjaan itu pusat perbelanjaan tersebut juga lama yang sudah berdiri, kita lihat sepi, tutup ternyata, tutup. Ada beberapa orang yang ada di dalam, mereka masih melihat. Maaf ya, kameranya miring-miring.
tes hari pertama di PSBB. Tapi kalau setelah tanggal 29 kalau bisa jadi nanti ini masih uji coba ya. Uji coba di hari Sabtu dan itu ada di Jalan Tengah Kota ya, kayak gini. Kalau ada besok hari itu masih dulu yang di depannya itu dari pelabuhan PSBB mungkin nggak ada orang yang yang itu hanya bocor lihat positifnya lihat katanya orang-orang di sana malam itu sekitar jam setengah tiga. Biasanya kanan kiri jalan itu banyak motor yang banyak anak-anak muda yang pada motor ditajam di pinggir jalan. Yang rame hanya Jemaah sama Allah. Mereka udah dibatas semua jam segini. Justru itu nggak lockdown ya. Kalau lockdown di negara India itu habis orang dulu keluar rumah pagi hari siang hari pagi malam pesawat bulu itu langsung diberikan. Tapi ya karena penyebarannya masih tinggi di India. Sepi banget. Ini pasar. Ini pasar darurat. Oke, permisa saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita masih diberikan untuk melihat hari raya yang kurang 28 hari lagi, yang insya Allah di tengah pandemi wabah COVID
Nike ini. Semoga keluarga kita, keluarga pemirsa, saudara-saudara kita, saudara-saudara pemirsa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tidak lupa tetap jaga kesehatan. Oke, jumpa lagi dengan saya di lain waktu. Saya akan melaporkan apabila ada perkembangan yang mengembirakan di kota Surabaya. Oke, tetap semangat.